نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Batin Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha binatin Allah yursilu mitla sawaba qiratina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim Syekhuna Mu'alim Ki Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para hadirin, pengurus serta jemaah Majelis Ta'lim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami, wabil khusus keluarga besar Mu'allim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian. Yang pertama tafsir Khazin, yang kedua nanti Al-Muhadzab. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif tafsir Khazin, qauluhu azza wa jalla wa anzalna ilaikal kitaba musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Allah Ta'ala berfirman, ayat 48 suratul Ma'idah, wa anzalna ilaikal kitab. Allah berfirman, kami, aku. Jadi kalau zat yang maha besar mengatakan kami, ya, anzalna, ya. Jadi lil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu. Jadi domir mutakallim ada dua, ada domir mutakallim ana, ada nahnu, ya. Kalau ana lil mutakallimi wahdahu, yang ngomong atu. Nah kalau nahnu, ya, anzalna kan nahnu anzalna, boleh mutakallim wahdahu ma'a ghairihi, ya, seperti Soekarno, kami bangsa Indonesia, kan yang ngomong dia itu mewakili seluruh bangsa Indonesia. Hari ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Berarti beliau ngomong sendiri mewakili yang banyak. Nah bisa juga dia ngomong sendiri tidak mewakili yang lain, dia ngomong sendiri kalau dia memang besar. Nah ini, jadi bukan berarti Allah Ta'ala berfirman mewakili Tuhan-Tuhan lain. Jadi Tuhan Maha Esa, kenapa menggunakan nahnu? Karena zat Allah Maha Besar. Nah, itulah artinya dari anzalna, aku turunkan. Ilaika, khitab kepada Nabi itu, al-khitabulin Nabi, kepada engkau. Engkau itu yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni anzalna ilaika ya Muhammadu al-Qur'ana, aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad akan Al-Quran. Ya, jika orang dulu itu kalau maf'ul itu akan, kalau fa'il itu oleh, ya, gitu, akan Al-Quran. Bil haq, wah, alnya bil haq bisidqi, dengan benar. Jadi isi Al-Quran itu tidak diragukan, ya, tidak diragukan. Beda dengan apa? Kitab-kitab suci lainnya yang sudah berubah. Kalau Quran itu benar, Allah pelihara. Kalau di dalam alif lam mim la roibah, tidak diragukan kebenarannya. Kalau di sini allazi la syakka fihi, yang tidak diragukan kebenarannya. Apa artinya kebenarannya? Annahu min, inilah semuanya itu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, ya. Bukan dari apa ide pikiran Nabi Muhammad, tapi semua itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang umi artinya buta huruf, kagak bisa tulis, kagak bisa
baca. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad, semata-mata Allah. Isinya Al-Quran di samping benar, musaddiqon, benar dan membenarkan. Ya, arti benar, emang Quran itu benar, nggak ada yang batil. Dan membenarkan apa? Lima baina yadaihi, membenarkan lima baina yadaihi yang ada di depan, maksudnya kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Apa itu yang sebelumnya yang datang dari Allah? Ya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Nah, di samping itu ada Suhuf, lembaran-lembaran. Ya, jadi Al-Quran isinya itu membenarkan, karena sumbernya itu dari Allah semua. Maksudnya membenarkan yang dulu, yang waktu masih ada gitu. Kalau yang sekarang ya sudah bukan lagi asli. Jadi musaddiqon itu artinya apa? Yusaddiqu, Quran ini yusaddiqu, membenarkan jami'al kutubi, semua kitab-kitab suci, allati anzalahallahu ala anbiya'ihi, yang Allah turunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabinya, para rasulnya. Jadi di samping benar, membenarkan. Ada lagi muhaiminan. Nah, Quran pun muhaiminan atau muhaiminan syahidan. Nanti kalau Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, atau muhaiminan, Quran menyaksikan alal kutubil lati qablahu, atas kitab suci, kitab-kitab suci sebelum menyaksikan kebenarannya. Jadi membenarkan dan menyaksikan. Wa minhu itu artinya muhaiminan dengan arti syahidan gitu. Di antara, ya, kalau kita mau nyari dalil fikih, namanya dalilnya mana? Dalilnya kalau hukum fikih dalil. Tapi kalau bukan hukum fikih, kalau bahasa itu bukan dalil, syahid. Mana syahidnya gitu. Ya, kalau hukum fikih kan mana dalilnya? Ini haram, ini halal, mana dalilnya? Nah, kalau bahasa Arab bukan dalil apa? Syahid. Syahid apa? Bahwa muhaimin dengan arti syahid gitu. Muhaimin dengan arti saksi. Mana syahidnya? Syahidnya itu bukan dari firman Allah sabda Nabi, dari perkataan orang Arab waktu zaman jahiliyah, yang kata-kata mereka menjadi apa itu? Menjadi syahid, bukan kata orang Arab zaman sekarang. Ya, orang Arab sekarang itu dia nggak ngerti, cuman bahasa aja. Yang menjadi syahid itu bahasa orang waktu zaman dulu. Mana itu syahidnya? Bahwa muhaimin dengan arti syahid, yaitu perkataan Hasan bin Sabit. Ini Hasan bin Sabit, sahabat Nabi, penyair. Ya, penyair. Dia waktu zaman jahiliyah penyair, masuk Islam. Berarti kata-katanya itu menjadi apa itu? Dalil dan saksi bahasa. Apa kata Zaid Hasan bin Thabit? Innal kitabah muhaiminun li nabiyina. Nah, kata-kata muhaimin bukannya amin. Anis Caimin amin. Nah, itu kan dia Abdul Muhaimin. Ya, Abdul Muhaimin disingkat Jaimin, Abdul Muhaimin. Nah, Muhaimin apa artinya? Muhaimin syahid. Ya, Allah jadi saksi. Nah, kalau ini Muhaimin, Quran itu Muhaimin. Nah, saksi li nabina, atas Nabi Muhammad. Jadi Quran itu menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad. So, yang bilang Nabi Muhammad Rasul itu Quran. Tuh, ya, ini Muhaimin dengan arti apa? Saksi, ya. Wal haqqu wal haqqo ya'rifuhu, wal haqqo ya'rifuhu, ya. Al haqqo ya'rifuhu dzul albab, yang benar diketahui oleh orang yang punya akal sehat, ya. Yang benar diakui atau diketahui orang yang punya akal sehat. Kalau akalnya tidak ditaruh di dengkul. Nah, kalau akunya akal sehat ditaruhnya di dengkul, walaupun itu benar, dia nggak tahu. Nah, mungkin sok harusnya. Itu dengkul kambing. Ini dengkul orang. Nah, itu syahidnya Muhaimin dengan arti syahid itu. Yuridu, kata John, yuri yang dimaksud oleh
Hasan bin Sabit kata-kata muhaimin dengan arti apa? Syahidun. Anak syahidun wa musaddiqun. Quran itu syahidun wa musaddiqun li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada bertanya, kenapa Quran itu dikatakan saksi atas kitab-kitab suci sebelumnya? Innama kanal Qur'anu muhaiminan alal kutubil lati qablahu li'annahul kitabul ladzi la yunsahu. Kenapa Quran dikatakan saksi? Karena dialah kitab suci Allah yang tidak dinasah, tidak diganti, karena dia kitab terakhir. La yunsahu wala yughayyaru wala yubaddalu, tidak dihapus, tidak dibenerin, dan tidak diganti Quran itu, Nah, justru Quran itu yang menasah isi kitab-kitab suci yang lalu. Nah, jadi berarti Quran ini menyaksikan. Nah, kemudian wa'izan, bacanya begitu, jangan dibaca wa'iza. Sebab kalau ente baca wa'iza, ente cari jawabnya iza nggak temu-temu. Kalau dibaca iza, jawabnya iza dicari nggak ketemu, nggak ada, puyeng nyarinya, gitu. Nah, bacanya izan gitu, bukan wa'iza. Jadi wa'izan kalau begitu, gitu, kalau begitu, apa kalau begitu? Kalau memang Quran itu menyaksikan buku kitab-kitab suci sebelumnya, maka gitu artinya wa'izan kalau begitu. Kalau memang Quran itu syahidan, kanal Qur'anu kanat syahadatu alat Taurati wal Injili waz Zaburi wa jami'il kutubil munazzalati haqqon wasidqo. Kalau begitu, maka Quran menjadi saksi atas kebenaran, isi Taurat, Injil, Zabur, dan semua buku-buku. Selain itu kan ada lagi namanya suhufu Ibrahim Musa, itu kan yang Allah turunin, semuanya itu kata Quran benar itu, hakon wasinko, yang kalau yang dulu yang asli, bukan yang sekarang. Itulah arti daripada muhaiminan artinya syahidan. Nah, sekarang arti kedua, jadi tafsir Khazin ini menyebut tentang beberapa penafsiran. Tinggal ente yang baca terserah mau milih yang mana, gitu aja. Dia hanya sekedar menggambarkan muhaimin arti ini. Muhaimin artinya apa? Saksi. Ada yang bilang al-muhaimin dengan arti amin. Sama banget nih. Padahal nggak dikira kayak memang datang dari langit kan. Iya, memang datang dari langit gitu. Jadi muhaimin artinya apa? Saksi. Ada yang bilang bukan saksi, amin lagi. Muhaimin dengar, iya kan? Ini kan sebelumnya ada poros ini memang udah ada tulisannya kan? Ini bukan artinya setelah ada ini tuh ada poros itu baru ada ini, enggak, emang dari dulu udah ada. Dan yang nyingketin Muhaimin sama Anies Amin pun nggak pernah baca ini, kecuali kemarin baru baca tafsir Khazin nih pas, ya kan mereka nggak panjang juga kan, ya bukan dengan secara kebenaran tadinya, memang dari Lauhil Mahfuz nih, dari atas. Ada yang nafsirin Muhaimin Amin, pas banget ya. Masih ya ada orang habis waladolin gak baca amin. Saya pengen tahu siapa itu orangnya. Ini kan dibilang katanya ada orang mulai sekarang udah habis waladolin gak baca amin. Saya mau tahu siapa orangnya. Itu hanya karang-karangan doang. Masih ya asyhadu Allah nunjukin dua. Orang mana mazhabnya apa gitu, pengen tahu. Iya, ada nggak gitu? Nggak ada, itu karang-karangan aja. Walaupun dia perumah Jokowi juga tetap aja begini kan. Karangan. Kalau ini bukan karangan nih, memang benar ada itu kan. Muhaimin dengar arti apa? Amin. Kenapa Muhaimin diartiin amin gitu? Mana syahidnya, mana dalilnya? Nah, inna maka al-Qur'anu aminan.
Kenapa Quran dikatakan amin? Kan amin itu apa sih? Amin. Ya kalau bahasa kita kan, kalau ente bilang amin mengiyakan kan, mengamini, mengiyakan. Ya. Inna makana al-Qur'anu aminan alal kutubil lati qablahu bima akhbaru bihi ahlul kutubi an kutubihim. Quran itu amin bisa jadi penjaga gitu, yang diamanati, penjaga. Bisa juga dikatakan amin itu apa? Yang dipercaya kan bisa. Amin juga bisa diartikan apa tadi? Penjaga atas buku-buku, kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diberitahu oleh ahlul kitab an kutubihim tadi itu. Fa'in qalu dzalik fil Quran faqad shadaku. Nah, apabila mereka ahlul kitab membenarkan Quran, berarti mereka membenarkan isi daripada buku-buku yang diturunkan Allah pada mereka. Kan gitu. Seandainya ahlul kitab itu membenarkan Quran, dia masuk Islam, niscaya dia membenarkan apa? Membenarkan kitab-kitab suci mereka sendiri. Karena nggak ada beda antara Quran sama kitab-kitab terdahulu. Wa illa pala. Apabila ahlul kitab tidak membenarkan Quran, nggak masuk Islam, nggak percaya sama Quran, ya berarti mereka tidak percaya dengan kitab suci mereka sendiri. Nah itu artinya amin. Fahkum bainahum bima anzalallah. Nah ini yakni apa maksudnya fahkum nih? Iza tarofa'a ahlul kitabi ilaika ya Muhammadu fahkum bainahum bil Quran alladzi anzalallahu ilaik. Jika ahlul kitab, ini kan waktu zaman Nabi ada Yahudi di Madinah. Jika di kalangan Yahudi ada perkara, maka perkaranya itu dilapor kepada Nabi. Kan Nabi itu sebagai kepala negara, dia juga sebagai hakim, dia juga sebagai jaksa. Nah, jadi apabila ada perkara dilapor kepada Nabi sebagai hakim, maka Allah perintah kepada Nabi menghukumi mereka berdasarkan apa? Al-Quran, ya, berdasarkan Al-Quran. Nah, hukumnya Al-Quran tidak ada beda dengan hukum yang ada di dalam kitab suci-suci mereka. Di antaranya hukumnya orang berzina. Jadi ada orang Yahudi berzina. Yang berzinanya ini apa nih? Kelas atas. Wah, bangsawan. Kan kalau orang berzina sudah pernah kawin dirajam. Bangsawan Yahudi berzina, nah akan dirajam. Nah, mereka sebetulnya tahu di dalam kitab Taurat hukumnya apa? Dirajam. Pora-pora nanya Nabi, mungkin kira-kira bisa dinegosiasi, bisa mungkin dinego-negoin. Nah ini Allah bilang fahkum bainahum bima anzalallah. Idza tarofa, jika mereka melapor. Apa itu? Ya, ahlul kitab ilaika ya Muhammad fahkum, maka hukumilah mereka dengan kitab yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Quran. Wala tattabi ahwahum, jangan kamu mengikuti ajakan mereka. Disokok-sokok mau. Wala tabi, jangan ngikutin ahwa. Wala tatabi ahwa haula, jangan mengikuti keinginan mereka tuh Yahudi. Ya, mereka mengatakan hukumnya jangan dirajam, ya, yang ringanan dikit. Apa itu? Jadi mereka sendiri ngerubah-rubah di kitab suci. Hukum rajam dirubah dengan apa? Contrengin muka, cemongin. Kayak orang main itu kan, kalau orang main itu kalau kalah diapain? Oh, kasih belau, kasih apa? Itu dirubah-rubah. Jadi Nabi Muhammad, ya, mereka minta supaya dihukum seperti yang mereka inginkan itu. Nggak usah dirajam, dia contreng-contrengin mukanya doang. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, la ta'khudz bi ahwaihim. Jangan ngambil, maksudnya jangan ngikutin keinginan mereka. Fi jaldil muhson. Jaldi bukan jaldi ini, rojmi gitu.
Kalau muhsan itu rajmi gitu, kalau ghair muhsan jaldi. Muhsan itu yang udah pernah kawin, nah itu dirajam. Kalau yang belum pernah ghairul muhsan bukan dirajam, dicambuk 100 kali. Ini yang melakukan perzinahan orang belum pernah kawin. Dulu. Amma ja'aka minal haq, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kamu mengesampingkan hukum yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, ya. Yakni walatan harik tuh, jangan kamu menyimpang dari kebenaran allazi ja'aka yang datang kepadamu, yaitu Al-Qur'an, min indillah muttabi'an ahwa'ahum, karena mengikuti keinginan mereka orang Yahudi itu, karena mereka yang berzina orang terhormat. Kemudian wa qauluhu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'al haqqi wa in kana khitaban lin nabi, walaupun itu ngomongnya sama nabi tapi maksudnya ghairuhu, ya. Ya, kenapa maksudnya nggak mungkin Nabi menyimpang, Nabi Muhammad nggak mungkin menyimpang dari syariat Quran. Kenapa kok Allah bilang, hai Muhammad jangan kamu menyimpang? Emang Nabi Muhammad pernah menyimpang sehingga ditegur? Gak pernah. Oleh karena itu walaupun ngomongnya sama Nabi tapi maksudnya siapa? Kita ini yang tidak boleh ngelihat duit matanya hijau. Kalau Nabi memang kalau ngelihat duit matanya hijau. Yang matanya hijau siapa? Jadi ngomongnya sama Nabi tapi maksudnya apa? Kepada kita. Saya nggak ngerti. Ya kok ngelihat duit yang warnanya merah jadi berubah tuh matanya jadi hijau. Kan gitu, lu kalau nggak boleh ngeliat duit lu mata hijau, mata lu hijau, padahal duitnya merah hijau. Jadi kalau bahasa istilah kita ngomongnya sama dia tapi maksudnya yang lain, ya betul. Nyindir, namanya apa? Nyindir, ya. Jadi ngomongnya sama Nabi tapi maksudnya apa? Sama kita ini yang apabila ngelihat duit mata apa? Hijau, ngerubah-rubah hukum Allah. Lakin al-murad bihi, yang dimaksud dengan apa tuh? Ya, Nabi ghairuhu, lainnya Nabi. Li'annahu sallallahu ilam yattabi ahwa'ahum qattu, karena Nabi nggak mungkin selama-lamanya, Nabi nggak mungkin mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Nggak mungkin Nabi selama-lamanya mengikuti keinginan mereka. Kalau Nabi nggak mungkin selamanya mengikuti keinginan mereka, kenapa Allah larang? Oh, maksudnya itu ngomongnya bukan pada Nabi, tapi kita. Namanya nyindir, ya, ta'rid. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Apa ini artinya nih? Likullin ja'alna minkum, al-khitabu fi qawlihi minkum lil umami salasati. Nah, lain bedanya minkum di sini. Kalau yang tadi kan ya ilaika nabi, kalau ini minkum yaitu ya umat yang tiga. Apa umat yang tiga? Ya, likullin ja'alna, bagi tiap-tiap ya, tiap-tiap umat, likulli umatin asalnya. Jadi umatinnya kata dihapus diganti dengan tanwin. Ya, ini fungsinya tanwin. Kadang-kadang tanwin ganti huruf, satu huruf diganti sama tanwin. Nah, contoh mana? Da'in, kan da'in asalnya da'iwun. Nah, wawu satu huruf, mana wawunya hilang, diganti apa? Tanwin, da'in. Ya, isim fa'il dari yang rodin itu asalnya rodiyun. Nah, di iyanya dibuang dengan siapa? Rodin, tanwin, da'in, rodin. Ya, romiun melempar, orang yang melempar, romin. Nah, berarti tanwin iwadun anelia, satu huruf. Nah, kalau ini tanwin bukan satu huruf, satu kalimat yang terdiri dari
paling sedikit 3. Takdirnya apa? Likulli ummatin. Setiap umat, bukan setiap, maksudnya setiap, setiap apaan? Setiap umat, ya. Janganlah aku jadikan minkum, minkum kamu itu tiap-tiap umat itu aku jadikan apa? Syir'atan, ada syariat, ada minhaj, ada jalan. Nah, siapa yang dimaksud dengan minkum itu? Yaitu umat yang 3. Siapa umat yang 3? Ya, umat Nabi Musa, yaitu yang Allah turunin Taurat. Umat Nabi Isa yang Allah turunin Injil, dan umat Nabi Muhammad Allah turunin apa? Kan berarti tiap-tiap umat ada syariahnya. Ada syariat ngikut Taurat, ada Injil, ada Quran. Nah, gitu ya. Wa alaihim ajmain, dan sallallahu wa ummatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim. Jadi salawat khusus buat Nabi Muhammad dan umumnya buat siapa? Para anbiya sebelum Nabi Muhammad ajmain. Bidalili anallah azza wa jalla qala qabla hadhihi. Dari mana taunya dalilnya? Kalau minkum itu umat 3. Umat Musa, umat Isa, umat Muhammad. Dari mana tahu dalilnya? Sebelum ayat ini tadi berbunyi apa? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Itu kan Taurat. Nah, yang Injil mana? Summa qala ba'da zalik wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Nah, itu mengenai umat Nabi Isa. Adapun umat Nabi Muhammad, ini nih yang ayat yang kita sedang baca tafsirnya, itu apa? Nah, wa anzalna ilaikal kitabah. Nah, kemudian barulah dihimpun semuanya itu, dikumpulin 3-3-nya itu dalam firman-Nya apa tuh? Likullin ja'alna minkum syir'atan. Nah, udah. Nah, sekarang kita ingin tahu apa artinya syir'atan, apa artinya apa? Minhaja. Kalau yang tadi kan tafsir daripada likullin ja'alna minkum. Ya, tiap-tiap umat Allah jadikan syir'ah. Apa itu syir'ah? Syir'ah syariah. Syir'ah itu apa? Nah, jadi umat Nabi Musa melalui Taurat ada syariatnya, umat Nabi Isa melalui Injil ada syariatnya, umat Nabi Muhammad melalui Quran ada syariatnya. Yakni likulli umatin syariatun. Tuh, likulli umatin syariatun. Falit Taurati syariatun, walil Injili syariatun, walil Qur'ani syariatun. Padahal semuanya sama, wadinu wahid. Ya, bukan berarti agama-agama lain. Ya, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Injil, Nabi Isa ajarannya apa? Nabi Isa agama Islam, Nabi Muhammad pun Islam. Karena baik Taurat, Zabur dan Injil datangnya dari Allah. Nah, itulah artinya likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan. Nah, kalau mau ditelusuri syariat itu dari mana akar katanya? Akar katanya dari syar'i. Asyar'u artinya al-bayan. Apa itu bayan? Keterangan, al-izhar, penjelasan. Jadi artinya apa ya kalau begitu? Artinya pamakna, ya. Nah, apa itu? Pamakna syara'a bayana. Syara'a dengan arti apa? Bayana wa awdaha. Syara'a artinya apa? Sinonimnya syara'a apa? Bayana dengan awdaha. Yang artinya apa? Penjelasan. Allah terangkan. Wakilah, ada yang mengatakan syariah itu bukan akar kata dari syar'i, tapi dari syuru'. Ya, lain kalau dari syuru' dengan arti apa? Memulai. Syuru' itu kan memulai. Wa huwa minasyuru' fi syai' tuh. Wa syari'atu fi kalamil Arab, wa syari'atu fi kalamil Arab. Ya. Al musyri'ah allati yashra'uhan nas. Musri'ah itu apa nih? Mulai sini. Musri'ah itu allati yashra'uhan nas fa yashrabun. Jalanan air. Ya, namanya jalanan air yang manusia nanti bisa apa itu? Minum, dan bisa yaskun minha, ya.
Itu juga bisa diartiin syariat itu. Ya saluran dengan adanya saluran sehingga ya orang-orang yang perlu air bisa kesampaian. Itu satu di antara arti ya. Jadi yang pertama syariat dari asal kata dari syar'i, yang kedua dari syuru' itu. Ada lagi yang berpendapat syariah itu dengan arti torikoh, apa itu? Jalan. Sumastu'iro zalika litorikotil ilahiyah. Yang tadinya jalan-jalanan, jalan yang bisa dijalani oleh orang, akhirnya kata ini dipinjem syariah itu untuk nama apa? Nama jalan Allah, bukan jalanan orang, nama jalan menuju Allah. Al-mu'addiyah, ya, yang bisa menyampaikan. Ini syariat tuh, ya. Jadi jangan sampai kita tersesat, kita ditunjuki jalan, namanya syariah. Iladdin, ya, yang bisa menunjukin ke agama yang benar, bisa menunjukkan kepada al-minhaj at-tariq al-wadih, jalan yang jelas, ya. Karena kita jalan menuju ya ridhonya Allah, itu mesti ada jalanannya. Nah itu syariah. Kalau tidak mengikuti jalanan itu ya nggak bisa, nyasar, ya nyasar. Nah sekarang kan tukang-tukang itu walaupun dia nggak tahu bisa nyampein barang itu apa namanya, map. Nah itu syariah, ya, petunjuk jalan. Dia bisa nyari orang di gang-gang, tahu dia tuh, ikutin belok kiri, belok kanan, lempeng, ya 30 menit lagi, 20 meter lagi, pas dia sampai di depan rumah didiem, udah sampai sih. Itu syariah tuh, dia bisa menyampaikan kepada tujuan. Syariah. Baik, nah kemudian ada lagi nih, ya, kan tadi tafsir Khazin. Kan Khazin itu kan artinya kan gudang. Jadi ini Syekh Khazin ini di rumahnya banyak buku-buku tafsir ini semua dibaca media. Setelah dibaca ditulis ini. Jadi kita nggak susah-susah baca ini, cukup dia dibaca kemudian disampaikan. Ada yang tori asalnya ini. Nah yang terakhir apa nih? Kalau yang tadi kan jalanan, ya torikoh. Nah, tapi dipinjam buat jalanan menuju apa? Ridhonya Allah. Wa qala ba'duhum, ada lagi yang bilang syariah itu wal manhaj ibaratan. Syariat kan ada syir'atan wa minhajah. Kalau minhaj bahasa kita metode. Ada yang bilang syariat sama minhaj sama aja, ibarah, dua ibarat tapi maknanya. Nah kalau memang dua ibarat maknanya sama, berarti ada takrir berulang-ulang. Coba maknanya apa? Lapas dua maknanya sama, berarti berulang-ulang. Nah apakah berulang-ulang di sini buruk? Oh tidak, ditakkid untuk menguatkan, ya. Jadi kalau diulang-ulangi belum tentu buruk, bisa jadi manfaatnya, tujuannya untuk apa? Menguatkan. Seperti saya jalan kaki, saya apa? Jalan kaki itu menguatkan. Memang ada orang jalan pakai tangan. Saya jalan, orang udah pada paham kalau jalan pakai apa? Pakai kaki. Ente menyebut kaki kan mengulang-ulangi. Apakah itu termasuk buruk? Oh tidak, menguatkan, ya. Jalan kaki itu, ya. Kalau zaman sekarang kan kalau nggak dibilang jalan kaki, bisa juga jalan pakai sepeda motor. Nah iya, kalau jalan kaki benar-benar dia apa? Jalan kaki. Saya melihat dengan mata kepala. Waduh, yang namanya orang lihat udah pasti pakai apa? Nah kenapa disebut mata di sini? Bukan mengulang-ulangi, mentaukid, apa? Menguatkan. Nah itu kalau dikatakan minhaj sama dengan syariat berarti litaukid wal murad. Nah yang dimaksud di sini apa? Dua-duanya. Apa dua-duanya? Yaitu dua-duanya tadi. Di samping dia itu jalanan, bisa juga dikatakan apa? Apa yang disebut semua itu tadi arti daripada syariat.
ad-din. Yang dimaksud itu apa? Agama, ya. Jadi orang yang ingin apa? Selamat, benar mempunyai agama, ngikutin apa? Syariat Allah yang ada di Al-Quran, karena Taurat dan Injil sudah dinasah. Wa qala akharun, ada lagi yang mau berpendapat bainahuma farqun. Syariatan lain artinya apa? Minhaj pun lain. Nah, tapi lainnya latif. Lainnya apa? Halus. Nah, kalau halus kan berarti yang bisa membedakan siapa nih? Orang yang punya ilmu. Sebab kan perbedaannya halus, ya. Yang tahu itu beda, ya tentu orang yang ahli peneliti baru tahu bedanya. Karena bedanya itu sangat halus. Apa itu bedanya? Anna syari'atan lati amarallahu biha ibadahu. Kalau syariat yang Allah perintah, ya Allah perintah, itu namanya apa? Syariat. Tapi kalau minhaj apa? Jalannya. Jadi ada jalannya, ada perintahnya, ada. Nah, kan beda antara perintah sama contoh. Umpamanya Allah perintah sholat. Nah, caranya gimana? Nah, ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, sholat lain, rukun dan syarat. Nah, jadi syariat itu perintahnya, minhaj itu apa? Metode jalan. Nah itulah artinya minhajan syariatan wa minhaja. Baik. Sedikit lagi. Kalau Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, fi qaulihi ta'ala syir'atan wa minhaja, ada lagi yang menafsirkan syariat lain, minhaj lain. Apa itu? Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, syir'atan wa minhaja sunnatan, ya. Nah, kalau syariat itu sunnah, kalau minhajan apa? Sabil. Nah, sama seperti tadi, ya. Sunnat itu ibadahnya, kalau minhajan caranya itu. Waqala Qatadah, kata Qatadah, ya, sabilan wa sunnatan, ya, sabilan wa sunnatan, syir'atan wa minhaja diartiin apa? Sabilan wa sunnatan, berarti dibalik. Kalau yang tadi sabilannya di belakang, kalau ini di depan wa sunnatan. Fasunanu mukhtalifatun. Oh, sunat-sunat itu berbeda-beda. Maksudnya apa? Ya, Taurat, Injil, Quran beda-beda syariatnya. Ya, fikih, furu' fikih beda-beda. Ya, tetapi kalau usul akidah apa? Sama, ya. Yang beda-beda antara umat satu dengan lain apaan? Syariat. Yang tidak berbeda apaan? Akidah. Nah, itu ya. Di sini dia coba. Mukhtalifatan li Taurati, ya. Syariah, walil Injil syariah, walil Qur'ani syariah kan? Apa itu syariat yang beda-beda? Ya, yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan. Nih beda-beda tuh, ya. Nah, di sini yahillullahu azza wa jalla fiha ma yasha wa yuharrimu ma yasha. Yang Allah halalkan apa yang Allah kehendaki, dan yang Allah haramkan apa yang Allah kehendaki. Liya'lama mayuti'uhu mimma ya'sihi, supaya Allah Ta'ala tahu siapa yang mentaati Allah, ya, mengikuti syariatnya, dan siapa hambanya yang apa? Yang durhaka. Waddinul ladzi la yaqbalu ghairuhu wat tauhid, sedangkan agama yang Allah, nah adapun usul itu satu, akidah. Yang beda-beda apa tadi? Nah, adapun agama satu, dari Nabi Adam sampai Muhammad satu, yang tidak diterima selainnya. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tauhid, ikhlas sama lillah. Ja'at bihi jami'ur rusul, semua rasul ngajak umatnya mengesahkan Allah. Qala Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, karamallahu wajah, al imanu mundu ba'si Adam, iman nama Allah sejak Allah utus Nabi Adam. Ya, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu sama tuh. Wal iqrar bima ja'a min indillah tuh. Wa likulli qaumin sya'na, adapun syariat beda-beda. Ya.
syariat dan minhaj beda-beda. Karena syariatnya beda, maka caranya pun berbeda. Qala ulama, kata ulama, waradat ayatun dalatun ala adami tabayun. Ayat banyak menunjukkan tidak beda-beda. Fi tariqil anbiya, ya, war rusul. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum. Nah, ini yang tidak beda-beda itu adalah akidah. Yo, ulaika, merekalah yang Allah berikan petunjuk melalui mereka. Ikutilah kamu melalui petunjuk mereka, para anbiya wal mursalin. Waradat ayatun dalatun ala husulit tabayun. Ada ayat menunjukkan beda-beda bainahum, antara mereka. Mana itu yang beda? Syariat tadi, ya. Kalau yang tauhid itu ulaikal ladzina hadahumullahu fa bihudahum muqtadih, itu yang usul akidah yang tidak berubah. Adapun yang berubah itu ini nih, likullin ja'alna minkum syir'atan. Yang beda itu syariatnya. Tariqul jam'i baina hadhil ayat. Nah, kalau kita mau menghimpun ayat ini, apa kita bilang? Anna kulla ayatin dalat ala adamit tabayun fahiya dalatun ala usuluddin. Ayat-ayat yang mengatakan tidak ada beda-beda berarti apaan? Ya, ilmu akidah. Nah, itu usuluddin, yaitu apa? Iman, rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu semua nggak ada beda. Apa itu yang pertama? Iman sama Allah, malaikat, kitab-kitab sucinya, para rasul-rasul Allah, yaumil akhir, tambah undang qada terakhir nggak disebut sini. Nah, ini rukun iman yang 6 nggak ada beda-beda. Ya, kenapa nggak beda-beda? Kullu dzalika ja'at bihir rusul. Semua itu disampaikan oleh para rasul. Min indillah, yang asalnya dari walam yahtalifu bihi, semua rasul nggak beda-beda. Adapun yang beda-beda tuh wa amal ayatud dalatu ala husulit tabayun. Nah, itu furu' pamahmulatun, ditafsirkan apa yang beda-beda? Furu' fikih ya. Tadi itu ya. Wa ma yata'allaqu bi zawahiril ibadat. Nah, ini yang beda-beda, ibadat. Zahirnya ibadat. Fajaizun ayyata'abbadallahu ibadahu fi kulli waqtin bima yasha. Boleh jadi Allah syariatkan ibadah atas hambanya apa yang pada setiap waktu dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, itu kan umat ini lain, puasa kita lain, puasa umat dulu lain, sholat kita lain, sholat orang dulu kan lain. Nah, ya, apa aja yang Allah kehendaki. Fahadhihi tariqul jam'ina. Inilah cara menghimpun antara ayat yang menyebut kalau yang disampaikan oleh para rasul ada yang sama, ada yang beda. Yang sama tauhid, yang beda apa tadi? Wallahu a'lamu bi asrari kitabihi. Allah lah yang maha mengetahui kerahasiaan kitab sucinya. Wahtajja bihadhihi man qala inna syar'a man qablana la yalzamuna. Nah, kalau kita bilang setiap umat syariatnya beda-beda, ini dalil bagi ulama yang mengatakan syariat orang sebelum kita ya la yalzamuna, tidak boleh kita ikutin. Kan ada ulama yang begitu. Syar'u man qablana la yalzamuna. Syariat orang yang sebelum kita seperti Musa sama Isa bukan syariat kita. Karena kan setiap rasul ada apa? Syariatnya masing. Nah, itu. Li'anna qaulahu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya dulu. Nah, firman Allah tadi itu menunjukkan apa? Anna kulla rasulin ja'a bi syari'atin khassah. Nah, setiap nabi syariatnya khusus. Oleh karena itu tidak wajib bagi umat Nabi Muhammad mengikuti apa? Syariat rasul selain Nabi Muhammad. Baik. Nah, kemudian walau sya'ah akan kita lanjutkan nih. Walau sya'ah la ja'alakum umatan wahidah. Kalau Allah mau sih gampang aja, dia ya sama semua. Ya gitu. Jadi apa hikmahnya beda-beda? Ya karena manusia itu kan ya sepanjang kehidupan umat manusia itu nggak sama. Ya, kondisinya lain-lain. Ya, contoh dah.
Ya, kita punya anak bayi, kita punya anak bayi baru lahir, kan belum punya gigi, ya, belum punya gigi. Terus gilingan makanan yang di dalam perut belum kuat, makanya cocoknya dikasih apa? ASI. Apa itu ASI ini? Air susu ibu, karena belum apa? Punya gigi, belum ada pencernaan makanan. Maksudnya anak baru lahir kasih kambing sama nasi kebuli, nggak cocok. Ya. Nah, kemudian saat umat Nabi Muhammad, manusia sudah apa? Oh, akalnya sudah lebih cerdas, lebih berkembang, lebih. Nah, baru dikasih apa tadi itu? Nasi abriani sama kambing. Ya, wallahu a'lam bishawab.